warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan terbaik tahun ini adalah Selamat ya, Neng. Siap, Pak. Ya, teruslah berprestasi dan menjadi inspirasi untuk teman-teman kamu dan orang lain. Ingat anak-anakku, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Sama kamu. Iya loh, aku juga bangga banget bisa jadi lulusannya terbaik ini. Terima kasih ya. Tapi itu sebenarnya aku ada senengnya, ada sedihnya juga. Senengnya kita bisa lulus sama-sama ya. Iya. Tapi ya kita harus pisah, menentukan jalan kita masing-masing. Tapi nanti kalau kamu udah sukses, jangan lupain kanca-kancamu iki loh ya. Ya enggak lah, gimana sih kamu? Lagian juga, kenapa aku doang yang sukses? Kan kita semua punya kesempatan untuk sukses sama-sama. Ya. Ingat ya, kita akan tetap menjadi Ning, Nong, Neng. Kita mau kemana habis ini? Kantin yuk. Ayo. Yuk. Ning, Arjunanya datang. Oh iya. Pergi yuk, pergi yuk, pergi. kalian mau kemana? Nanti aku jadi obat nyamuk lagi. Selamat ya, Ning. Kamu emang pantas jadi yang terbaik maksudnya. Selamat ya. Kasih Edit. Tapi kita semua kan lulus sama-sama. Jadi semuanya yang terbaik. Iya sih. Tapi Ning, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Penting. Mulai besok, karena sekolahku udah selesai di sini, aku harus pulang ke Jakarta. Tapi aku janji nih, mungkin esok, lusa atau nanti, kita pasti ketemu lagi. Kamu janji? Janji. Pokoknya, suatu hari nanti, kita akan jadi satu kesatuan nih. Apa itu, Dit? Ningrat. Nih, Kemuning dan Raditya. Gimana? Cocok kan? Ning, aku ada salah ngomong. Enggak, Dit. Aku cuma terharu aja kamu ingat untuk ngasih ini. Ya udah, semoga kita jodoh ya, kayak gantungan kunci ini. Sedang apa, Ibu? Mungkin repot tanpa aku yang membantu. Sebenarnya, aku ingin pulang dan menolak beasiswa lanjutan untuk meneruskan S2 di Turki. Tapi Ibu yang mendorongku. Katanya, almarhum ayah pasti bangga. Ayah, aku rindu. Kini kita bicara tanpa suara. Ibu benar. Apalagi yang dapat kuhadiahkan untukmu selain dekap doa dan membuatmu bangga. Tapi gue sadar nih gratis aja sih, soalnya lebih banyak diskonsnya di sana. Ipah, demen banget sama belanja-belanja gitu. Ipah, heyecanım arkadaşım geldi, o zaman ben gidiyorum. Tabii canım, sen nasıl istersen. Güle güle. Görüşürüz. Bye. Siapa? Gue nitip pacar gue dulu ya. Bye. Mumun, gue tungguin dari tadi. Sini gue bantuin.
Siapa lagi? Baru lagi? Iya, Mun. Pacar baru gue, Mun. Orang Turki. Buset dah, ganteng banget. Ipah, gimana kuliah kamu mau cepet selesai coba kalau kerjaan kamu cuma pacaran doang? Mun, kalau gue dapet laki orang Turki, bisa memperbaiki keturunan, Mun. Ntar anak gue cakep-cakep, ganteng-ganteng. Astagfirullah, Ipah. Ingat dong, kamu tuh di Turki buat kuliah, bukan buat cari jodoh. Ya nggak Mun. Malah diceramain, Mun. Aku tuh bukan ceramah, Pak. Aku tuh peduli sama kamu. Wah, udah yuk pulang. Buset dah, Mun. Buru-buru amat lu. Kayak mau ngambil gaji aja. Banyak orderan yang aku harus kirim hari ini. Belum lagi aku harus kirim buku untuk mahasiswa. Aku juga harus selesain bab 1 tesis aku. Mun, main tinggal aja. Tungguin. Mun, tungguin. Lo pan cantik nih ya. Pinter. Lagi nyelesain tesis S2 lagi. Terus banyak juga no yang demen sama lo. Tapi kok gue kagak pernah sih lihat lo gandengan sama cowok. Jangan-jangan lo. Astagfirullah, Ipah. Jangan suzon deh. Aku tuh bukan yang gak suka sama cowok. Aku tuh udah terikat janji setia sama seseorang. Apa? Setia? Hari gini setia. Emang lo yakin cowok yang lo demen tuh bakalan setia sama lo? Yakin dong. Emangnya kamu sehari bisa 3 kali pacaran? Dih, buset dah, mau 3 kali. Minum obat kali ya. Bukan 3 kali, 10 kali. Astagfirullah, Ipah. Bener kamu. Bagus nih. Pah, kamu tuh fokus dong sama kuliah kamu. Biar cepat selesai juga. Jangan cuma seneng-seneng doang, Pah. Pacaran, traveling, shopping. Aduh, udah bete gue. Tiap kali gue ketemu sama lu tuh ya, lu tuh selalu aja nyeramain gue. Aku bukan ceramah, Ipah. Aku tuh peduli sama kamu. Udah, gue balik dulu. Bye, Uktimu. Assalamualaikum. Biar Allah memberikan kamu keselamatan dan keberkahan. Iya, Ukti. Udah ya. Ah? Penantian itu pelabuhan. Tempat rindu dan harapan dilandaskan. Dan di sini, di kota tua antara 2 benua, aku masih menantimu, menunaikan janji yang terlafazkan. Carilah aku, jemput aku, yang nanti penuh setia antara laut hitam dan silakan. sorry, Ya. belum buka ya? Oh, udah kok, udah buka. Ini mereka tadi kesiangan, jadinya baru pada beres-beres. Sebentar lagi selesai kok. Silakan, duduk aja dulu. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kalau nggak salah, kamu sering sini kan ya? Iya. Sorry, langganan, tapi belum kenal namanya. Aku Dewo. Kemuning. Oh, Mbak Kemuning. Sorry. Kayaknya kita seumuran deh. Panggil Ning aja. Iya Mbak. Ning. Ning. Oh iya Ning, kamu kan sering kesini ya? Apa sih yang buat kamu tuh seneng datang ke resto ini? Soalnya akhir-akhir ini resto aku sepi. Kalau begini terus, bisa-bisa om aku bakal tutup ini resto. Resto ini interiornya bagus. Bagus banget.
Sebagai orang Indonesia yang merantau ke sini, setiap kali datang ke sini, kerinduan aku bisa terobati. Oh iya, memang itu tujuan om aku mendirikan resto ini. Ya tapi kalau sepi begini terus, mau gimana lagi? Oh iya, lupa. Sebentar. Ini pesan dulu aja. Terima kasih. Wo, Ya? kalau aku boleh saran ya, kenapa nggak coba jual menu yang segar-segar? Segar-segar. Misalnya soto. Soto. Apa laku ya soto di sini? Jangan salah kamu. Di sini kan banyak tenaga kerja Indonesia. Banyak juga mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Aku rasa banyak yang merindukan masakan Indonesia di sini. Iya juga ya. Boleh deh, nanti aku coba ya. Apa tadi? Soto. Iya. Gimana resto mau ada penghasilan? Ada tamu bukannya disuruh pesen, malah diajak ngobrol. Ya kan sih? Oh, kamu mau aku pecat, eh? Loh. Gue ini manajer kalian. Sembarangan ngomongnya. Mas Dewo itu manajer. Biar aku aja yang mencat Mas Dewo. Heri. Boleh. Sorry. Biasa. Anla dan Isma, Anladek. ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau tanya Mbak Ning. Iya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Kalau boleh tahu nih Mbak Ning, apa sih maksud dari surat ini? Ini menunjukkan betapa Allah murka pada mereka yang merendahkan orang lain, entah karena ras, pekerjaan, atau apapun. Kalau kita kaji lebih luas lagi, Allah tidak hanya menciptakan hanya satu warna, satu jenis hewan, atau satu jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Karena setiap jenisnya memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda. Sama seperti manusia, Allah menciptakan manusia berbeda-beda untuk saling bertukar manfaat. Bukan saling menyakiti atau menjatuhkan. Kira-kira gitu. Ada lagi yang ditanyakan. Apa manfaat berbagi? Apa manfaat berbagi? Bagiku, berbagi bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Tapi karena itu membuat perasaanku tenang. Aku bisa tenang menikmati makanan ketika tahu di sekitarku tak ada yang lapar. Bisa tenang belajar ketika tahu mahasiswa di sekitarku juga punya buku untuk belajar. Begitulah. Mungkin hanya hal-hal kecil dan dalam lingkup yang kecil. Tapi dengan ketenangan itu, aku dapat lebih bersyukur. Sorry. Sorry, bantuin mas. Gue ini manajer. Ya, jangan sembarangan kalian. Nih, ya lihat nih. Temen gue udah nyampe di Turki dan dia minta dijemput di bandara. Her, lu jemput ya? Siap mas. Ya, kalian yang berdua yang pergi, oke? Asik. Her.
Mana ya temannya Mas Dewo ya? Enggak. Nah, Mas Dewo baru ngirim foto temannya. Tapi mana nggak nyampe-nyampe. Heri. Ayo mas. Boleh. Loh, main tinggal aja. Dewo, Ning, kamu kan sendirian? Heru Heri mana? Aku baru aja mau ke resto. oh, ini aku juga mau ke resto. Tadi habis belanja. Tapi tiba-tiba temanku dari Indonesia datang ke Turki. Jadi aku suruh Heru Heri jemput dia di bandara. Oh, Si Raditya, siapa? Radit. Raditya. Kamu kenapa kaget gitu denger nama Radit? Enggak. Aku kira Raditya Dika. Aku penggemar beratnya Raditya Dika. Kirain. Sekarang kamu mau ke resto? Iya, Aku bantuin ya. nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Repot-repot. Yaudah yuk, keburu siang nanti. Oke, thank you. Buat kamu. Kasih ya, Wo. Sama-sama. Oh iya, Wo. Kamu tahu tradisi orang Turki sejak Kesultanan Ottoman? Askida ekmek, roti gantung. Hampir setiap toko roti di Turki menyediakan keranjang berisi roti digantung untuk mereka orang-orang yang kurang mampu. Dan mereka boleh mengambilnya. Oh iya, dan kerennya yang mengisi keranjang tersebut itu bukan cuma si pemilik toko. Tapi seringkali para pembeli membeli roti ekstra untuk mengisi keranjang itu. Nah, gimana kalau kamu tiru hal itu? Kamu sediakan keranjang berisi makanan untuk mereka yang tidak mampu membayar makanan di restomu. Tapi kan, Ning, Wo, aku percaya sedekah memberikan keberkahan. Ning. Hah? Aku mau ngomong satu sama kamu nih. Ngomong apa ya, Wo? Berkat usulan kamu kemarin, resto aku jadi rame. Nah, kamu kan udah bikin resto aku rame. Aku mau nawarin kamu kerjasama untuk bantu kelola resto aku. Gimana? Ya Allah, kira kamu mau ngomong apa, Wo? Tapi gimana ya, Wo? Aku tuh udah banyak kerjaan. Kerjaan apa? Kalau boleh tahu? Aku harus selesaiin tes S2 aku. Belum lagi aku punya bisnis online. Ah, ya udah, disambi aja. Aku nggak masalah kok. Gimana? Mau ya? Kita kerjasama. Yakin kamu nggak apa-apa? Bismillah, aku mau. Semoga aku bisa bermanfaat untuk resto kamu. Canda mulu kalian. Deket kan? Deket. Nah. Temennya Mas Dewo kan Mas Adit. Kok yang dipegang tanganku. Mas Dewo, temannya udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Dewa, apa kabar lu, Dit? Alhamdulillah sehat.
Akhirnya lu nemenin sahabat lu juga. Kan gue udah janji. Ayolah, sambil duduk lah, sambil duduk. Ayo. Gimana? Banyak banget nih yang mau gue ceritain sama lu. Ya iyalah gila, 6 tahun lo kita nggak ketemu. Tahan lama juga. Gimana ya? Seminggu di sini kan? Seminggu. Tinggal di mana? Tuh, di hotel dekat sini. Nggak jauh lah. Deket. Gimana? Sedap juga nih interior resto lu. Emang hebat temen gue nih. Ya elah Dit, lo hebat lo ah. Ini kan hasil karya lo juga. Om gue seneng. Tapi bangga dong lo. Tapi ini beneran keren banget sih. Beneran. Makan dulu yuk. Cobain menu spesial di sini. Aduh, masih kenyang gua, Wo. Tadi baru banget tuh diajak makan sama Heru Heri. Hah? Soalnya kata mereka, lu lagi meeting. Gue lagi meeting. Iya. Heru, Heri, cepetan beresin. Siap-siap. Iya. Mas Adit, ini tasnya. Siap. Tadi enak makanannya. Saudara. Udah. Ya udah deh, Wo. Kalau gitu, gua capek nih. Gua cabut dulu ya. Ya Udah istirahat gua. Oke, yaudah. Ya, gua ke hotel dulu ya. Nanti sore kita ketemu, oke? Ada yang mau gue obrolin sama lo. Oke. Kabar ya? Gue. Ya, kurang lebih kayak gitu lah, Wo. Hebat lo ya Dit sekarang. Udah jadi pengusaha furniture. Gokil. Kecil-kecilan lah, bro. Kan sambil nerusin ini, usaha almarhum bokap juga. Yang dulu sempat pegang Padi Farid, lu tau kan? Iya, tahu. Memang lu tuh ya, dari dulu sukanya merendah banget. Padahal, udah gua denger sampai ekspor ke luar negeri ya. Ya elah, sosok lah, sosok. Terus gimana nih? Love life lu gitu, kisah cinta lu. Dari tadi perasaan ngomongin bisnis mulu dah. Kayak orang penting aja lu. Ya lo dulu lah, Dit. Lo kan tamu di sini. Gimana? Kisah cinta lo. Jadi gini, Wo. Gue tuh... Udah. Lo baru pertama kali kesini kan? Iya. Nah, gimana kalau kita naik ke atas aja? Oke, sini. Iya. Boleh tuh. Oke? Ayo. Masya Allah, keren banget, Wo. Ini sih indah banget. Oh ya. Jadi insya Allah, gue tuh bentar lagi mau lamaran, Wo. Yang bener, Dit. Gokil. Gila, tiba-tiba mau lamaran aja lu. Emang gak heran sih ya, dari zaman kuliah tuh, cewek yang ngedeketin lo banyak banget. Paham sih lu. Tapi gue penasaran nih, Dit. Kenapa lo gak kepengen pacaran? Ya kalau itu emang udah jadi prinsip gue. Dan terlebih, gue juga udah janji sama seseorang. Sama calon lo ini? Gila, keren. Kalau jodoh sih emang gak kemana ya, Dit? Ya gitu dah. Ya, kasih lihat dong foto calon bini lo. Widih, boleh juga. Cakep. Apa nih? Bentar nih. Kenapa jadi gua doang yang dibahas? Lo sendiri gimana? Nih ya, lo tuh orang pertama yang gua kasih tahu kalau gua tuh mau lamaran. Jadi jangan sampai lo tuh masih main rahasia-rahasiaan sama gua. Iya, santai lah sob. Ya, gitulah Dit. Sebenarnya gue juga lagi deket nih sama cewek. Orang Indo yang lagi S2 di sini. S2 Indo. Maksud siapa dong? Kasih tahu kali. Hah? Percuma lo gue kasih tahu, nggak bakalan kenal. Nanti deh ya,
kalau ketemu nih cewek, gue kenalin deh, oke? Pokoknya, nih cewek tuh spesial banget. Spesial? Jangan-jangan cewek lu pakai telur, karetnya 2. Ini gue lagi serius, Adit. Kamu malah ngajak bercanda. Canda. Iya, intinya ini cewek tuh semacam impian gue selama ini lah. Ya ilah, asik, so asik. Satu Turki harus tahu nih, kalau Deo sahabat gua udah punya cewek. Wuh. Pipa, kamu kenapa? Pacar gue, Mun. Direbut teman gue. Dia bawa kabur duit gue, Mun. Dan sekarang gue yang diusir dari teman gue, Mun. Yaudah, yuk masuk ya. Wah, kamu tahu kenapa aku nggak tertarik mengoleksi barang-barang mewah atau apapun? Karena bagiku itu semua adalah perangkap yang bisa menjerat kapanpun. Tanpa sadar kita bisa diperbudak. Bagiku yang paling mewah itu adalah waktu. Karena ia tidak terbalik. Aku mengisinya dengan segala kebermanfaatan lah. Walaupun jujur kadang aku masih tertatih. Aku malu sama pemilik waktu. Karena kapanpun ia bisa memintanya kembali. Wah, aku gak mau mengecewakan ibuku. Wanita penuh cinta yang selalu menyebut namaku dalam doanya. Mun, gue emang dari keluarga beradik, Mun. Apa aja yang gue mau selalu dituruti. Tapi jujur, Mun, gue gak pernah nemuin sosok kayak ibu lo, Mun. Ibu tetaplah ibu, Pak. Kadang dia gak marah saat anaknya melakukan salah. Bukan karena dia gak cinta sama kita. Tapi karena ibu yakin anaknya bisa belajar dari setiap kesalahan. Nah ya. Mun, apa hidup gue bisa ke hidup lo, Mun? Bisa, Pak. Bisa banget. Asal kamu mau berubah. Karena Allah gak akan merubah nasib hambanya kalau hambanya sendiri gak mau berubah. Kita jangan sia-siain hidup ini ya, Pak. Biar kita bisa membanggakan dan membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Makasih ya, Bu.
Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Ning, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim, elhamdülillah. Teşekkürler. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımla görüşmek istiyorum. Oh iya, minggu depan jangan lupa ya hadir kajian. Pasti dong Bunda, kajian kan untuk akhirat. Ih, kajian kan bukan cuma tentang akhirat, tapi yang paling utama bagaimana menata langkah kita agar jangan salah arah dan bagaimana kita menjadi hamba yang lebih baik, bijak, dan membawa manfaat bagi sesama. Masih ingat kan pesan Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, dialah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Tamam. Ik ben gideceğim. Evet Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun. Siapa sih Mun? Kok lu cium tangan? Gue kan jadi ikutan cium tangan. Bunda Nutella namanya. Bisa dibilang guru spiritual aku. Oh, pantesan ya. Lo suka nyeramain gue. Temenan lo sama guru spiritual. Aku tuh bukan ceramah, Pak. Aku tuh peduli sama kamu. Iya. Mun, apa? Lo kan temenannya sama Dewa, kerjasama kelola restorannya Dewa. Bisa kali Mun masukin gue kerja di situ ya? Enggak bisa, Pak. Lah Mun, percuma dong lo punya jabatan tapi kagak bisa bantu temen. Jiwa sosial lo kan tinggi nih. Bisa kali. Pak, jabatan itu amanah, bukan buat disalahgunain. Lagian kamu juga mentalnya masih Indonesia banget, tahu nggak? Manfaatin jabatan temen untuk kepentingan pribadi. Terus gue kerja apaan dong, Mun? Apa ya, Pak? Apa? Kamu beneran mau kerja? Iyalah. Nah, gimana kalau ini aja? Kamu kan suka traveling, Pak? Kamu juga suka selfie-selfie? Iya. Gimana kalau kamu bikin vlog aja? Bikin vlog yang membahas peradaban Islam di Turki. Kagak instan mau duitnya, gue kagak mau ah. Wah, yang namanya usaha nggak ada yang instan. Mie doang tuh instan. Bisa juga lu ya. Tadi gue mikir. Mau ya? Ya deh, gue mau. Lagian gue juga banyak tuh file vlog di laptop gue. Akhirnya ada juga yang masuk sama kamu. Yaudah yuk. Wo, kok lu malah ajak gua kesini sih? Kalau resto lu rame gimana? Tenang, kan ada Hero Harry. Gue mau kenalin lo sama partner kerja gue, Dit. Dia ini nih yang ngasih ide supaya resto gue jualan menu Indonesia. Oh ya? Spesialis soto. Jadi nggak sabar gue pengen ketemu dia. Ntar ketemu dah lo. Dewa, Ipa datang. Ipa. Assalamualaikum, Ning. Waalaikumsalam, Wo. Dit, lu kenapa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke. Adit, Raditya Gunawan. Akhirnya sang waktu mengantarkanmu padaku, Dit. Setelah 6 tahun memisahkan kita, apakah kau dengar dentum rindu nan berdentam di dadaku, Dit? Rindu menjelma irama dan menemani hari sunyiku. Menantimu. Dit, ini yang namanya Ning. Dia asalnya dari Boyolali. Penggemar soto juga, sama kayak lo. Kenapa bisa samaan gitu ya sama lo? Iya, Wo. Jadi aku tuh... Kenalin, aku Adit. Dulu aku teman kuliah Dewa pas di Jakarta. Iya, di jurusan arsitektur nih. Dan dia ini yang bantuin aku ngedesain interior resto om aku. Kamu, Ning. Nah, Dit, Ning ini partner kerja gue. Dia selain bantuin gue di resto, juga lagi nyelesain tesis S2-nya. Dan bukan cuma itu, Ning ini punya bisnis online dan suka berbagi. Pokoknya cowok-cowok yang kenal dia nih, pasti pengennya memperistri. Wo, apaan sih, Wo? Berlebihan deh.
Dit, kok lu diem aja? Hah? Apaan sih? Enggak, biasanya paling demen lu nyerocos. Kenapa? Gue tahu. Jangan bilang lo kagum sama dia ya. Ya Allah, Adit. Inget. Lo tuh udah mau lamaran dan punya calon bini. Wo, aku permisi ya. Assalamualaikum. Lah, Ning. Kok main tinggal aja? Ini kagak jadi jalannya nih. Wah, gue balik dulu ya. Bye. Yep. Pun. Dit, gimana Dit? Jemputan gue, kece nggak? Kece kan? Kece. Yoi. Aku sisipkan rindu di tubuh langit, dekat dengan bisik bintang, berkat di pekatnya malam, rindu pada cinta dan sungguh. Tahukah kau, Din, aku berawat setia. Meski ketiadamu sering menyuapanya, dan kini penantian